Basarnas, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, sebuah ruang inspiratif di mana kita mengangkat kisah nyata dari para abdi negara yang bekerja dengan sepenuh hati. Hari ini kita kedatangan sosok luar biasa, Ibu Renata dari kantor SAR Bandung. Yuk kita gali cerita dan semangatnya dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ibu Renata, bisa ceritakan sedikit tentang Ibu waktu pertama kali berkarir, lalu dari tahun berapa Ibu sudah ada di Basarnas dan kenapa Ibu memilih Basarnas? Oke, terima kasih Ilham. Jadi saya mau baca sedikit. Sebelum saya masuk di Basarnas, saya sempat bekerja selama 15 tahun di swasta, di punya swasta. Kemudian saya memilih Basarnas sebenarnya agak di luar prediksi ya, karena ketidaksengajaan. Karena waktu itu usia saya sudah mencapai kepala 3. Sudah 30 tahun dan saya masih bekerja di swasta. Akhirnya adik saya sendiri yang memberikan informasi bahwa ada pembukaan di Basarnas nih. Kebetulan usianya untuk yang D3 dan sarjana bisa sampai 35 tahun. Jadi umur kakak masih bisa nih. Karena kan kalau PNS kan 25 ya? Iya Ibu, dari Maksimal 25, SMA. betul. Dan rata-rata kalau S1 juga 25 itu, kalau yang di kementerian lain. Ya. Jadi cuma di Basarnas itu S1 dan D3-nya tuh bisa sampai 35 tahun maksimal. Jadi saya mendaftar dan lulus di tahun 2014. Jadi sebenarnya alasan saya itu karena usia saya masuk di sini. Jadi bukan karena saya sendiri tidak tahu sebenarnya apa itu SAR. Ya. Tapi setelah saya masuk di Basarnas, saya sangat senang dan bahagia karena sesuai dengan passion saya bekerja di Basarnas. Ya, artinya memang Ibu udah cocok banget sekali di sini ya, Bu. Betul sekali. Ibu kalau waktu per kali penempatan itu langsung di kantor SAR Bandung, Ibu, atau sempat di kantor SAR lain? Kebetulan sekali saya penerimaan di kantor SAR Jambi karena saya memang orang Jambi ya aslinya Ya, keluarga saya di Jambi, dan saya pindah ke sini ke kantor SAR Bandung pada tahun 2020. Dikarenakan saya menikah dengan salah satu pegawai di kantor SAR Bandung. Ibu waktu pertama kali penempatan kan nggak di kantor Bandung tuh Ibu, di Betul. kantor SAR Jambi dulu. Betul. Waktu pindah itu tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Pindah ke Bandung? Iya Ibu, 2020. Nah Ibu waktu adaptasi nih pindah dari kantor SAR Jambi ke Bandung gitu ya, notabene beda sekali mulai dari cuaca, makanannya, terus orang-orangnya juga pasti beda. Nah first impression Ibu terus cara beradaptasi Ibu gimana tuh Ibu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang buat nonton ini. Oke, jadi sebenarnya waktu pertama kali saya memutuskan untuk pindah itu agak berat karena memang kantor kelas Bandung ini kan masih besar ya dibanding kelas B Jambi yang pegawainya itu hampir 3 kali lipat banyaknya dari Jambi gitu loh. Dan ini yang kelas A, sedangkan Jambi kelas B, juga orang-orangnya pada saya nggak kenal semua kecuali Ria saya kenal karena Ria dulu satu kerjaan di bidang kepegawaian itu di Bandung dia. Jadi pertama kali ya tujuan saya tuh ketemunya tuh ya teman saya ya Ria gitu loh. Kebetulan waktu itu masih COVID ya, 2020 dan kita menerapkan WFH di sini. Jadi saya tuh sehari ketemu sehari enggak. Awal-awalnya ya agak berat karena cuaca juga beda, sini lebih dingin, makanannya juga beda ya dibandingkan dengan makanan di Sumatera. Tapi tetap dijalani karena ada suami. Ini sih ya pasti Ibu, jadi ada tetap semangat ya Ibu. Betul sekali. Nah Ibu, selanjutnya nih menurut Ibu kalau zaman waktu itu belum ada ya berakhlak Ibu. Kan kalau ASN sekarang tuh udah dari tahun 2022, kalau nggak salah itu tuh udah jadi berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Jadi nilai ASN-nya itu. Kalau dalam saat ini kan jabatan Ibu sebagai Pranata SDM ya Ibu, betul? Betul sekali. Nah, itu dalam menjalankan tugasnya, Ibu nilai-nilai yang dominan Ibu sering jalani itu yang mana Ibu? Dari core ASN berakhlak, saya rasa yang paling mengena di jabatan Pranata SDM Mahir itu adalah berorientasi pada layanan dan kolaboratif. Karena dalam kepegawaian kita adalah melayani pegawai di kantor SAR Bandung dan juga kita butuh kerjasama kolaboratif antar sesama pegawai untuk menghasilkan layanan yang memuaskan bagi pegawai. Jadi yang paling dominan tuh ada berorientasi pada pelayanan sama kolaboratif ya Ibu, siap.
Baik Ibu, selanjutnya ada nggak Ibu momen khusus di mana Ibu tuh merasa nilai berorientasi pada pelayanan sama kolaboratif itu benar-benar terasa pada momen itu gitu Bu? Jadi sebenarnya ini ada satu case di mana waktu tahun 2022 kita kehilangan salah satu pegawai kita di Katusar Bandung, almarhum Bimo Triantomo. Pada saat itu tuh kan namanya kecelakaan kerja, Iya kecelakaan Ibu, kerja, ya. operasi di sore hari saya mendengar kabar bahwa almarhum mengalami kecelakaan kerja. Nah, jadi di situ kita sebagai kepegawaian langsung berinisiatif untuk mengurus segala keperluan yang diperlukan untuk pengurusan untuk keluarganya ya. Gak mungkin pengurusan asuransi kematian Siap. dan taspennya untuk keluarganya karena keluarga istri dan anak-anaknya lagi berduka. Jadi di situ kita langsung bergerak cepat dan kolaboratif bersama teman-teman di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang valid yang akan kita laporkan ke BKN, kronologis kejadian, dan kita butuh surat dari rumah sakit, keterangan dari rumah sakit, dan itu benar-benar kerjasama yang baik antara kepegawaian dan teman-teman reskor di lapangan bekerja sama dengan baik sehingga waktu itu kita langsung menyelesaikan asuransi kematian dan hak-hak yang dibutuhkan oleh keluarganya karena keluarga lagi berduka tidak mungkin kan mengurus, jadi kita bantu semua pengurusannya. Itu sih yang paling saya rasakan dalam bidang pelayanan yang kolaboratif pada saat mengurus asuransi kematian almarhum Bimo, salah satu teman kita yang meninggal pada saat kecelakaan kerja. Cukup berduka ya teman-teman ceritanya dari momennya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah Ibu ada tantangan terbesar dalam menjalankan tugas Ibu dan bagaimana Ibu menyikapinya begitu? Oke, tantangannya paling itu tadi yang berhubungan dengan kolaboratif karena perilaku teman-teman kita sekarang tuh beda-beda gitu. Ada yang bisa diajak kerjasama, ada yang enggak. Jadi contohnya terutama buat teman-teman yang ada di pos karena kan jaraknya cukup jauh. Kadang-kadang untuk kita melakukan pelayanan kenaikan pangkat atau melaksanakan layanan kepegawaian lainnya, itu kita membutuhkan data-data berkas. Karena mereka tuh berkasnya kadang tidak lengkap yang ada dilaporkan ke kita. Jadi kadang kita meminta bantuan mereka untuk menginformasikan ke kita diklat-diklat, contohnya diklat-diklat apa saja yang mereka ikutin itu kadang respon mereka ada yang cepat, ada yang lama. Sementara kita udah dituntut untuk laporan cepat ke pusat. Jadi tantangannya komunikasi aja sih sama pegawai itu aja. Oh iya, begitu apalagi jaraknya ya Ibu yang Betul. sangat jauh. Betul. Dan tidak semua kadang komunikasi itu ya bagaimanapun pasti ada keterlambatan begitu ya Bu. Betul. Tantangannya cukup berat ya Bu. Nah selanjutnya teman-teman ada pertanyaan yang pasti teman-teman penasaran nih, siapa nih figur yang jadi menginspirasi Ibu Renata selalu semangat dalam menjalankan tugasnya. Boleh Ibu mungkin dikasih tahu ke pemirsa yang nonton nih, siapa figur yang bikin Ibu selalu semangat seperti ini? Figur yang menginspirasi saya yang jelas pasti orang tua saya, karena orang tua saya selalu mengajarkan kepada saya disiplin dan bekerja dengan ikhlas. Keren banget teman-teman. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan Ibu Renata buat rekan-rekan ASN lainnya agar menjadi ASN yang berintegritas Ibu? Oke, pesannya nggak banyak-banyak. Paling yang bekerja dengan semangat, disiplin, dan jujur, amanah, itu aja. Siap Ibu. Ibu, kalau boleh nih berbagi harapan Ibu sama generasi ASN buat kedepannya, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Harapan saya adalah ASN-ASN muda saat ini bisa bekerja maju untuk kemajuan Indonesia dan menginspirasi bagi generasi selanjutnya. Amin. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Ibu Renata yang sudah berbagi ceritanya, yang semangatnya dan nilai-nilai luar biasa ya, tentang apa artinya menjadi seorang ASN yang berakhlak. Dari obrolan ini kita belajar bahwa menjadi ASN itu bukan cuma soal rutinitas kerja, tapi juga tentang dedikasi, integritas, dan ketulusan dalam melayani. Semoga kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus tumbuh, terus belajar, dan terus membawa perubahan positif. Dimulai dari hal kecil. Basarnas, we are family. Avignam Jagat Samagram. Saya Ilham Al-Fatah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.